Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jonggring. Video kali ini saya akan mereview sebuah mikroskop. Ini adalah mikroskop dari YCS, untuk serinya itu 6575X. Sedikit cerita, sebelum saya membeli mikroskop ini, sebenarnya saya itu udah punya 3 mikroskop di counter ya. Yang pertama adalah mikroskop real life, kebetulan itu masih binokuler, artinya hanya 2 lensa untuk mata, belum bisa untuk tambahan lensa kamera, itu yang binokuler. Kemudian yang kedua saya punya trinokuler dari Mekanik, itu serinya MOS 300, saya taruh di counter. Kemudian yang ketiga saya punya Digital Wise, serinya itu DW-TCX, dia sudah trinokuler juga. Dan Digital Wise ini adalah mikroskop yang saya pakai sejak tahun 2020 hingga sekarang ya, masih saya pakai. Kemudian saya kan kemarin membuat tempat kerja baru, beberapa alatnya saya upgrade ya, termasuk mikroskop. Jadi saya pengen upgrade mikroskop juga, walaupun saya sudah punya 3 mikroskop di counter. Saya punya tempat baru, saya tidak ambil yang di counter, tapi saya beli baru, niatnya saya upgrade supaya kualitasnya lebih baik. Jadi ekspektasi saya berharap mikroskop YCS ini bisa lebih baik dari ketiga mikroskop yang sudah saya miliki gitu kan. Oke, sebagai perbandingannya adalah dengan mikroskop yang saya gunakan setiap hari di counter ya, yaitu Digital Wise DW-TCX. Dari harga itu ada peningkatan ya apabila dibandingkan dengan YCS 6567X ini. Digital Wise mikroskopnya saya dapat di harga 3.200.000. Kemudian untuk kameranya sendiri itu saya dapat di harga 1.800.000. Jadi kalau digabungkan yang di counter yang setiap hari saya pakai adalah 3.200.000 ditambah 1.800.000, berarti 5 juta. 5 juta udah dapat satu set mikroskop dan kamera mikroskop. Itu yang di counter yang saya pakai. Kemudian yang saya beli ini yang baru dari YCS itu saya satu set juga antara mikroskop dan kamera mikroskopnya ini dari YCS ya. Serinya adalah X80. Ini saya buatkan video di sini juga. Satu set itu saya dapat di harga 7.200.000. 7.200.000 sudah dapat mikroskop dan kamera mikroskop. Ada perbedaan harga 2.200.000. Seperti apa peningkatannya? Mari kita cek bersama. Mikroskopnya baru datang ya. Ini kebetulan sudah saya unboxing, sudah saya rakit sedemikian rupa, bahkan sudah saya buat kerja. Pas pertama datang saya itu agak bingung. Packingnya itu hanya seperti ini. Hanya kardus, kayak kardus biasa banget ya. Kayak bukan kardus produk. Yang mohon maaf, menurut saya harganya mahal ya, sampai 7.200.000, tapi packingnya hanya seperti ini. Saya masih positive thinking, saya berpikir wah jangan-jangan ini packing dari seller, mungkin di dalamnya masih ada packing kardus lagi yang lebih solid lah, lebih rapi kayak gitu. Ternyata nggak ada gitu, jadi packingnya memang hanya kardus seperti ini ya, terlihat seperti kardus biasa, lemes, nggak ada banyak tulisan ataupun apapun. Satu-satunya identitas yang saya temukan adalah ini. Nah ini hanya ada stiker ini, jadi kardus biasa dikasih stiker seperti ini. Itu adalah untuk packing. Akhirnya saya lanjutkan bongkar. Ini ada tatakan mikroskopnya ya. Ya ini standar lah. Dibilang bagus juga enggak terlalu solid. Dibilang jelek juga enggak ya. Ini standar menurut saya. Kemudian ada ini gagang stand mikroskopnya. Kemudian banyak hal yang membuat saya itu heran. Saya melihat bodi mikroskopnya itu saya langsung ngalamun gitu. Kenapa saya ngalamun? Coba kita lihat di sini. Ini bodi mikroskopnya ya. Ini coba kita ketuk. Dan ini ternyata plastik. Saya melihat bodi mikroskopnya kok plastik gitu. Terus terang saya langsung ngalamun, waduh kok bisa produknya terbuat dari plastik ya. Akhirnya saya berpikir emang mikroskop saya yang 3 yang di counter bodinya dari plastik ya. Maka hari berikutnya setelah saya unboxing, saya cek tuh yang di counter, ternyata 3-3-nya nggak ada yang plastik. Jadi satu-satunya mikroskop yang saya punya yang bodinya plastik ya ini, bodi plastik seperti ini ya. Oke, nggak apa-apa, saya lanjutkan, saya rakit mikroskopnya. Kemudian ada hal lagi yang membuat saya cukup heran lagi. Ini dia nih, tempat untuk menaruh apa namanya ya, lensa yang di atas, yang di mata 2 itu loh. Ini kan bisa dilepas ya lensanya ya. Ini lensa 1, ini lensa keduanya, kanan kiri itu kan bisa dilepas. Biasanya mikroskop yang saya punya ya, di sini tuh ada obeng ya, obeng L, bisa dikencengi, bisa dikendorin ya supaya bisa mudah melepasin ini. Ini kan bisa dilepas nih, bisa diangkat. Nah ini modelnya bukan obeng, ini modelnya seperti penjepit seperti ini ya. Jadi hanya dimasukkan, terjepit oleh kedua ini, dia udah terpasang. Di situ saya berpikir loh kok nggak pakai model obeng? Model obeng kan lebih mudah, tinggal dikendorin, angkat, kalau udah selesai tinggal pasang lagi, kencengin lagi gitu kan. Ternyata modelnya seperti ini gitu. Harus masangnya pun susah sebenarnya gitu. Harus didorong karena terjepit dengan ini ya, sampai dia bisa benar-benar masuk. Oke lah, kita nggak mungkin tiap
hari kan bongkar pasang ini kan nggak mungkin. Di hari itu juga saya itu menemukan masalah ya. Masalahnya apa? Ini kan bisa lepas pasang nih, dua nih, kanan kiri ya. Ketika saya melihat ke dalam seperti ini misal saya kasih contoh ya. Di dalam itu ada kotorannya di lensa ini loh. Di lensa ini di dalam itu ada yang kanan, saya ingat itu di dalam ada kotorannya. Ketika saya putar, kotorannya ikut muter. Saya putar ke kiri, kotorannya ikut muter ke kiri gitu. Jadi artinya ada kotoran di dalam lensa ini. Akhirnya terpaksa saya angkat ini ya. Ini penguncinya saya sedikit congkel, bareng susah, serius ngangkatnya itu susah. Jadi keduanya ini harus dicongkel baru ini bisa diangkat. Alhamdulillah bisa terangkat dan saya bersihkan kotorannya. Jadi kemungkinan besar itu memang kotorannya dari awal masuk itu udah ada kotorannya gitu. Kita lihat tadi kan packingnya hanya seperti ini ya, ada kotorannya. Akhirnya saya bongkar, saya bersihkan, alhamdulillah kotorannya bisa hilang, saya pasang lagi. Dan sekali lagi untuk membukanya itu benar-benar butuh effort ya. Sampai kayak gini kan, ini ada cacal sedikit karena harus dicongkel ya saat pembukaan lensa yang di atas ini. Kemudian masalah nggak selesai di situ, banyak ini masalahnya mikroskop ini ya. Masalah berikutnya adalah dari ini stand mikroskop. Ini dia stand mikroskop bawaannya ya. Saya pasang dulu ini. Ketika saya menggunakan stand mikroskop bawaan, itu kan mikroskopnya nanti dipasang ke sini ya. Kemudian masalah mulai muncul ketika saya itu dari dulu terbiasa menggunakan lensa peninggi. Jadi ini udah menggunakan lensa peninggi ya. Jadi area kerjanya itu tinggi. Kalau tanpa lensa peninggi itu kan lebih rendah, paling nggak sekitar segini kan. Ini kan cukup rendah. Lah akan menjadi kendala ketika saya menggunakan mikroskop sambil menggunakan blower. Itu akan kesusahan ya. Blowernya terlalu mentok ke mikroskop. Jadi selama ini saya selalu pakai lensa peninggi mikroskop supaya mikroskopnya itu bisa lebih tinggi, area kerjanya lebih tinggi, kayak gini lebih tinggi, saya menggunakan blowernya bisa lebih leluasa lagi. Dari dulu saya selalu seperti itu, menggunakan lensa peninggi pada mikroskop. Dan muncullah masalah ketika saya menggunakan stand bawaan, saya kasih lensa peninggi, ternyata nggak bisa. Awalnya itu saya menggunakan lensa peninggi 0,7 ya, itu sama sekali nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena ini standnya itu terlalu pendek. Sudah saya naikkan bodi mikroskopnya ini kan ya, kalau dipasangkan ke sini ya, bodi mikroskopnya itu udah sampai paling tinggi, dia tetap nggak bisa fokus. Artinya dia masih butuh tinggi lagi, tapi dia udah mentok, tingginya udah segini. Akhirnya fix lensa 0,7-nya nggak bisa saya pakai. Padahal itu saya beli terpisah ya, saya punya di counter, saya bawa ke sini. Akhirnya saya ganti lensanya. Ini sudah saya pasang di balik lampu ini, saya ganti ke 0,5. 0,5 pun ketika saya menggunakan stand mikroskop bawaannya itu masih nggak bisa maksimal gitu, masih butuh lebih tinggi lagi sebenarnya. Kalau pakai lensa 0,7 sama sekali nggak bisa, saya ganti 0,5 bisa, tapi dia nggak maksimal. Kemudian saya cari solusi, saya kasih stand mikroskop dari Luozi. Ini saya dapat di harga 500 ribuan. Untuk masalah ketinggian mikroskop sudah nggak ada masalah ya, dari Luozi ini sudah nggak ada masalah. Tapi timbullah masalah baru, yaitu ketika gerak ya, ini sedang kita fokus, ketika gerak itu lensanya ikut getar. Nah itu mudah sekali getar, saya ketuk-ketuk sedikit aja mikroskopnya itu gambarnya langsung goyang. Apalagi kalau posisi zoom ya, zoom itu mudah sekali goyang. Kena getar sedikit dia goyangannya kenceng banget. Ini bukan masalah dari mikroskopnya ya, tapi masalah dari stand mikroskop yang model seperti ini. Oke, masalah ketinggian mikroskop sudah clear ya. Saya belikan stand dari Luozi. Oh iya, tadi saya belum review isinya ya, isi kelengkapan produknya ya, selain mikroskop, stand mikroskop, karena ini paketan dengan kamera ya. Jadi ini kameranya juga saya dapat, lensa CVT-nya juga sudah saya dapatkan ya. Jadi ada di dalam paket penjualannya. Jadi saya nggak perlu beli lensa CVT ini ya. Jadi mikroskopnya sudah saya rakit, sudah saya pakai buat kerja. Kemarin sempat saya pakai buat konten dan ternyata masalahnya muncul masalah baru gitu. Kamera mikroskopnya ini dari YCS juga, serinya adalah X80. Ini kan sudah support 4K ya, resolusi tinggi 4K itu sudah support. Kemarin saya pakai buat konten, ini buat tes saja ya. Ini kita lihat hasilnya. Ini hanya beberapa detik, hanya buat saya uji coba rekaman saja. Dia bisa merekam, hasilnya cukup bagus ya, hasilnya cukup bagus. Tapi ini hanya beberapa detik nih. Videonya hanya sampai berapa sih? Nggak ada 1 menit ya, sekitar 33 detik. Itu saya ngerekam hanya untuk uji coba 32 detik. Ini nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika saya pakai buat konten beneran yang durasinya itu lebih dari 1 jam ya, lebih dari 1 jam, rekaman dengan resolusi 4K menggunakan kamera mikroskop YCS ini
sini, hasilnya itu error, filenya nggak bisa dibuka, tuh kan, filenya itu rusak. Jadi ini file MP4-nya, ukurannya masuk tuh 4 GB kan, tapi ketika diputar itu nggak bisa, dimasukkan ke aplikasi editor video pun nggak bisa, diputar pakai pemutar apapun itu nggak bisa, dari HP pun nggak bisa. Artinya filenya ini kurang. Padahal ketika saya membuat konten, ketika selesai, videonya selesai saya rekam, itu nggak langsung saya matikan, nggak langsung saya lepas memorinya ya. Setelah rekaman, saya hentikan, nggak saya matikan, nggak saya cabut, saya tunggu ada beberapa menit ya, karena saya berpikir kalau saya langsung cabut, pasti nanti filenya rusak. Saya tunggu beberapa menit, baru saya matikan, saya lepas memori, dan hasilnya ternyata rusak. Itulah kekecewaan yang saya alami ya, benar-benar rusak. Jadi kalau saya bandingkan dengan kamera mikroskop yang saya punya, yaitu merek Sunshine di counter ya, kalau dia merekam lebih dari setengah jam, akan berhenti di setengah jam berhenti, nanti dia otomatis berhenti, otomatis mulai merekam lagi dari nol lagi. Nanti kalau sudah setengah jam, dia otomatis berhenti lagi, kemudian dia otomatis mulai lagi. Jadi kalau saya merekam 1 jam, filenya jadi 2, itu terjadi secara otomatis ya, setengah jam berhenti, setengah jam mulai, langsung mulai lagi, nanti ketemu setengah jam lagi, berhenti lagi, langsung mulai lagi. Itu adalah kamera mikroskop yang saya miliki yang di counter, bukan yang ini. Kalau yang ini lebih hebat nih, 1 jam terabas, rekam terus, tapi hasilnya filenya rusak. Jadi benar-benar membuat saya kesal ya. Tapi alhamdulillah setelah hampir 1 jam saya nyari software ya untuk memperbaiki file ini, MP4 Fix ya, akhirnya saya bisa memperbaiki filenya. Jadi ya nggak terlalu sia-sia banget ya. Ini kemarin yang sudah saya fix ini ya, nama filenya MP4 Fix. Nah, 1 jam 17 menit ini udah bisa diputar ya. Jadi saya harus mencari aplikasi untuk memperbaiki video yang rusak. Alhamdulillah saya bisa memperbaikinya ya, dengan bantuan aplikasi yang saya harus mencari sekitar 1 jam lebih ini ya, aplikasi untuk memperbaikinya. Setelah saya perbaiki, videonya bisa diputar, itu saja pas diedit itu filenya nggak sinkron. Jadi di depannya itu sudah sinkron dengan kamera utama, tapi ke belakangnya itu nggak sinkron lagi. Makanya kedepannya saya akan coba recording tetap menggunakan kamera mikroskop YCS ini, tapi resolusinya akan saya turunkan. Yang awalnya saya mencoba 4K karena memang dia support 4K ya, saya pikir ya saya maksimalkan saja karena dia support 4K. Ternyata hasil videonya mengecewakan seperti ini. Jadi kedepannya kalau saya membuat konten menggunakan kamera mikroskop YCS ini, resolusinya akan saya turunkan. Lah kemudian dari tadi saya ngomongin minusnya terus, plusnya ada nggak sih? Kalau plusnya saya bandingkan Digitalwise, ada pastinya ya. Kualitas gambarnya saya akui cukup tajam ya, cukup bagus sih. Kalau direkam langsung juga dia lebih bagus. Cuma itu saya awalnya itu nggak sadar di Facebook ya, itu ada yang tanya ke saya, "Bang, bagian tepinya ngeblur nggak sih?" gitu. Ternyata setelah ada yang komen bertanya bagian tepinya ngeblur atau tidak, saya jadi memperhatikan ya, dan ternyata memang benar gitu. Kalau kita lihat itu bagian tengahnya itu kan fokus ya, bagian tepinya itu ngeblur, kan? Tengahnya fokus, tepinya itu ngeblur. Saya baru sadar setelah saya dapat komentar dari salah satu rekan di Facebook ya. Coba kita lihat, itu kan tengahnya fokus ya, tapi tepinya ini ngeblur. Coba ini kita geser, lah itu fokus karena udah geser ke tengah ya, tepinya itu ngeblur. Gambarnya bagus tapi tepinya ngeblur. Bahkan kemarin belum lama saya melihat komentar orang luar negeri ya di fanpage-nya YCS. Mereka tuh mempertanyakan bagaimana dengan warna hitam di tepi layar ya, atau black of corner kayak gitulah kalau kurang salah komentarnya seperti itu. Dan akhirnya saya jadi memperhatikan juga, ternyata di bagian tepi itu memang menghitam seperti ini ya. Coba ya, itu kan kalau di tepi itu menghitam. Coba kita lampunya kita terangkan ya, kalau terangkan maksimal seperti ini, bagian tengahnya jadi aneh ya, terlalu terang. Standarnya kan paling nggak segini. Nah itu tepinya itu menghitam. Jadi selain blur, juga pojokannya itu hitam. Kemudian hal yang sebenarnya paling membuat saya kecewa itu adalah ketika saya pakai itu, mata saya itu nggak nyaman. Jadi biasanya itu kan kalau saya menggunakan Digitalwise ya, ini mata saya nih, kemudian saya menggunakan mikroskop set kayak gini, itu rasanya nggak ada perubahan sama sekali terhadap mata. Jadi perubahannya hanya saya melihat lebih jelas, ukurannya juga lebih besar. Kayak melihat biasa, kayak melihat kaca biasa, set kayak gitu, gambarnya lebih jelas, lebih besar. Itu kalau saya menggunakan mikroskop Digitalwise yang ada di counter. Lah ketika saya menggunakan mikroskop YCS ini, saya pakai seperti ini, set kayak gini, gambar lebih jelas di mata, ukurannya lebih besar, tapi seketika mata ini rasanya langsung tegang gitu, seolah-olah dia menyesuaikan lensa atau gimana gitu. Jadi ketika pasang seperti ini, set, waduh, mata ini seperti bekerja menyesuaikan lensa gitu. Yang mana dampaknya kalau saya menggunakan mikroskop ini lama-lama, matanya itu bisa pegel, jadi nggak nyaman gitu. Itu yang saya alami, mungkin ya karena saya belum terbiasa dengan
dengan mikroskopnya atau memang mikroskopnya nggak cocok dengan mata saya nggak tahu gitu. Tapi saya terus terang saya mengalami itu. Oh iya, ini kalau saya lihat dengan mata langsung ya, tadi kan saya menunjukkan di monitor itu kan bagian tepinya itu ngeblur ya, kurang fokus ya. Tapi kalau saya melihat dengan mata langsung seperti itu nggak begitu kelihatan ya, seperti seolah-olah itu fokus secara menyeluruh ya, jadi nggak terlihat tepinya ngeblur ya. Mungkin ini efek dari kamera mikroskop YCS X80 ini yang punya kendala di bagian tepi menjadi ngeblur. Kalau kita lihat langsung menggunakan mata seperti ini, di tepian pun masih bisa fokus ya, ngeblur itu hanya sedikit sekali, masih sangat toleran ya. Oh iya, masih ada lagi, ini juga hal yang mengecewakan lagi. Ketika saya buka paketnya, ini adalah yang ada di dalam paketnya. Ini kan butuh dua listrik ya, yang satu adalah adaptor untuk menyalakan kamera mikroskop, kemudian yang satu adalah adaptor untuk menyalakan lampu mikroskop. Dan ternyata dua-duanya itu colokannya gepeng seperti ini ya, colokan model Cina ya, dan itu menurut saya juga membuat saya kecewa gitu. Oke lah, ini produk Cina makanya colokannya gepeng seperti ini, tapi kan mohon maaf, saya belinya itu dari Shopee Marketplace Indonesia gitu kan, artinya ada pihak yang impor produk YCS ini ke Indonesia. Kenapa hal sederhana ini nggak dikasih solusi? Kenapa nggak dibuatkan yang modelnya yang colokan Indo aja, itu yang 2 bulat itu kan, karena ini produknya kan dijual ke Indonesia juga gitu kan. Ternyata hal-hal kecil seperti ini nggak diperhatikan ya oleh tim YCS ya. Harapan saya ya kalau sudah dijual ke luar Cina ya harus membuat colokan yang plugin namanya EU ya, yang dipakai di Indonesia ya, yang 2 bulat itu. Jadi ini adaptornya nggak saya pakai ya, saya belikan adaptor baru yang spesifikasinya sama, yaitu 5 volt 2 ampere. Kemudian yang lampu mikroskopnya juga, ini modelnya adalah gepeng ya, model Cina, tapi saya belikan ini sambungan semacam adaptor ini ya, jadi bisa dipakai tanpa harus saya ganti lampu mikroskopnya. Jadi kesimpulannya, review saya terhadap mikroskop YCS 6567X ini pasti saya jujur kecewa ya. Saya menyesal membeli produk ini ya. Mohon maaf, bukannya saya nggak pro dengan YCS atau produk dari Cina, enggak. Saya itu sama YCS-nya pun saya itu sangat fan ya. Itu kan Facebooknya ada YCS yang itu saya ngefan dengan beliau ya. Tapi untuk produknya itu saya udah nggak ngefan lagi karena saya cukup kecewa ya. Dari tadi build kualitasnya ini terbuat dari plastik, kemudian ini stand peningginya kurang tinggi, kemudian ini modelnya nggak pakai baut ya, jadi lepas pasangnya itu saya mengalami kesusahan. Kemudian packingnya juga masih terbilang bisa dikatakan sederhana gitu, bisa untuk ditingkatkan lagi. Terus terang saya pengen menjual produk ini ya, mikroskop ini, tapi nanti saya kasihan juga yang beli ya, barangkali nanti mendapatkan kekecewaan yang saya alami juga gitu kan. Jadi ya udahlah, saya pakai aja. Kemudian nilai positifnya ya berarti memang dia kalau dilihat dengan mata itu hasilnya lebih jelas ya, dia itu lebih jelas dari Digitalwise TCX. Kesimpulannya, kalau menurut saya kurang rekomendasi ya. Dari keempat mikroskop yang saya punya, saya lebih merekomendasikan produknya Digitalwise. Kalau yang seri terendahnya TCX 3.200.000, kalau pengen lebih bagus bisa ambil TCZ atau TCW atau bahkan TCY yang seri tertingginya ya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solar panas, mantap.